warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akila Zahayu Mahfud. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat, yaitu daerah Bima, yang berjudul Legenda Lagolo. Dahulu kala tersebutlah sepasang suami istri sangat kaya raya. Tapi teman-teman, sayang ya, pasangan tersebut setiap hari terlihat sedih. Sebenarnya teman-teman, apa sih yang membuat pasangan tersebut merasa sedih? Ternyata teman-teman, pasangan tersebut bersedih karena belum memiliki anak. Setiap hari pasangan tersebut semakin rajin berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar segera diberikan anak. Doa pasangan suami istri itu pun terwujud. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai bayi laki-laki yang diberi nama Lagolo, yang artinya pembawa golok atau pembuka jalan. Lagolo sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Akibatnya, Lagolo menjadi anak pemalas. Setiap hari, Lagolo hanya bermalas-malasan di rumah. Dan ketika pergi bermain, Lagolo sering bertengkar dengan teman-temannya. Akibatnya, orang tua Lagolo pun menjadi malu karena perilaku Lagolo. Akhirnya, usia Lagolo pun menginjak 17 tahun untuk pergi berburu ke hutan. Sebenarnya, Lagolo malas untuk pergi berburu. Tapi, apa hendak dikata, itu sudah menjadi kewajiban untuk para lelaki desa di kampungnya pergi berburu ke hutan. Kalau tidak, akan mendapatkan hukuman. Keesokan harinya, dengan berat hati, Lagolo pergi mengikuti ayah dan para lelaki desa di kampungnya pergi berburu ke hutan. Lagolo yang tidak terbiasa berjalan jauh pun tidak lama kemudian kelelahan. Ayah, masih jauhkah tempatnya? Aku sudah capek sekali. Tidak jauh lagi. Ayo cepatlah. Tapi aku tidak kuat, harus membawa busur panah dan parang. Apalagi perbekalan kita kan masih banyak. Baiklah kalau begitu. Biar ayah yang bawa semuanya. Setelah menyerahkan busur panah dan parang serta perbekalan, Lagolo berjalan lambat di belakang. Dia sengaja berjalan lambat agar tertinggal dari rombongan para pemburu tersebut. Setelah rombongan para pemburu semakin jauh, akhirnya Lagolo beristirahat di sebuah pohon. Lebih baik aku beristirahat saja di pohon ini. Kan nanti kalau pulang mereka akan lewat jalan sini. Apa itu? Apa itu? Lagolo menjadi terkejut mendengar suara tersebut. Ia berlari ke sana kemari sambil mencari asal muasal suara tersebut. Hingga sampailah Lagolo di sebuah pohon yang memiliki buah seperti tabung yang berlubang yang menjuntai ke bawah. Buah yang aneh. Setelah puas melihat buah tersebut, Lagolo berniat kembali ke tempat yang semula. Tapi teman-teman, sayangnya Lagolo lupa jalan. Dia berjalan ke sana kemari sambil meneriaki ayahnya. Ayah! Ayah!
Ayah! Tapi Lagulo benar-benar tersesat di hutan tersebut. Berhari-hari Lagulo jalan menelusuri hutan tersebut sambil memakan buah-buahan yang ia temui. Hingga pada suatu hari ada seorang petualang yang tidak sengaja melewati tempat Lagulo tidur. Petualang tersebut merasa kasihan dan membangunkan Lagulo. Berhari-hari Lagulo berjalan menelusuri hutan sambil memakan buah-buahan yang ia temui. Dan ketika malam tiba, Lagulo tidur dalam keadaan kedinginan. Hingga pada suatu hari ada seorang petualang yang tidak sengaja melewati tempat Lagulo tidur. Petualang tersebut merasa kasihan dan membangunkan Lagulo. "Hei kamu, bangunlah. Apa? Kamu manusia atau jin pemburu hutan ini?" "Saja aku manusia." "Oh ya, perkenalkan, namaku Sandari. Siapa namamu?" "Namaku Lagulo Sandari." Setelah berbincang lama, akhirnya Sandari mengajak Lagulo untuk berburu di hutan. Selama berhari-hari, Lagulo belajar cara memanah, menangkap hewan, dan lain-lain. Hingga suatu hari, Lagulo mengetahui kalau Sandari itu hidup sebatang kara. Dia tidak memiliki orang tua karena sudah meninggal. Suatu hari, Sandari dan Lagulo tidak sengaja bertemu dengan dua raksasa pemakan manusia. Raksasa tersebut bernama Ompu dan Wai Ranggasana. Akhirnya, Lagulo berhasil mengalahkan kedua raksasa tersebut dengan ilmu yang diajarkan oleh Sandari. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Hingga setelah itu, Lagulo dan Sandari sampailah di sebuah desa yang dikerumuni banyak orang. Ternyata desa tersebut mengadakan sebuah perlombaan. Yang memenangkan perlombaan tersebut kan mendapatkan hadiah berupa sekantung koin emas. Lagulo langsung mendaftarkan diri di lomba tersebut. Akhirnya Lagulo memenangkan perlombaan tersebut dan Lagulo dipanggil oleh sang raja. Setelah itu sang raja memanggil Lagulo dan berkata, "Hei nak, apakah hadiah yang kamu inginkan dalam perlombaan ini?" "Ampun yang mulia, aku hanya ingin diantarkan pulang ke kampung halamanku dan bertemu dengan kedua orang tuaku." "Apakah hanya itu yang kamu minta? Baiklah, akan aku tepati janjiku." Setelah itu, Lagulo diantar oleh sang raja pulang ke kampung halamannya. Orang tua Lagulo merasa sangat bahagia karena Lagulo bisa pulang kembali. Demikianlah cerita yang saya sampaikan. Pesan moral dari cerita saya adalah menjadi anak yang rajin, mandiri, dan senantiasa membahagiakan kedua orang tua membuat kita hidup bahagia dan sejahtera. Demikianlah cerita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.